Al-Furqan, Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami. Program tabungan umroh. Ingin umroh atau punya rencana umroh? Mari wujudkan niat baik kita dengan mengikuti tabungan umroh bersama Maktab Safar Al-Furqan di bawah bimbingan Asatidzah Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islam. Karena ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paket tabungan umroh yang kami tawarkan sebagai berikut. Segera daftarkan diri Anda. Informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor berikut: 0822 2955 1553. Program tabungan umroh Maktab Safar Al-Furqan bersama PT Al-Madinah Mutiara Sunnah. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah, wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempersuakan kita setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan kita untuk sementara waktu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semakin mendekatkan diri kita semua ini kepada gerbang datangnya tamu agung, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan menyisakan beberapa bulan ke depan. Tentu persiapan dibutuhkan sangat matang guna untuk mengarungi segala bentuk ujian dan segala bentuk rintangan di saat kita berada di bulan Ramadan. Maka salah satu di antara bekal dan modal terbaik sebagai bekal untuk bulan Ramadan adalah memperkuat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan memperbanyak doa. Kita selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan agung yang telah kita nanti-nanti kedatangannya. Oleh karenanya, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, salah satu di antara sunnah yang sering kali kami sampaikan, yang sudah menjadi kebiasaan para sahabat, mereka selalu memanjatkan doa-doa lebih dini, bahkan 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, agar diperjumpakan dengan tamu agung yang sudah mereka tunggu kedatangannya. Maka sebagai bentuk kita ittiba kepada kebiasaan dan sunnah baik mereka, maka tentunya tidak ada jalan lain kecuali kita pun harus memperbanyak tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa dan memanjatkan permintaan kita kepadanya Azza wa Jalla agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, setelah pada pertemuan sebelumnya kita mengulas panjang lebar tentang tema permulaan wahyu, dan ini menjadi lembaran baru dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sekian lama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami berbagai rintangan semenjak kecil,
sampai di usia beranjak dewasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sama. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu hiburan tersendiri bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 40 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu untuk pertama kalinya. Begitu banyak faedah dan pelajaran penting yang bisa kita petik darinya. Adapun hari ini kita akan melanjutkan tema yang masih ada kaitannya dengan wahyu. Di mana sebelumnya kita membahas tentang turunnya wahyu pertama kali. Adapun pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan tema terputusnya wahyu. Kita tahu bahwasanya wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah Al-Karim sallallahu alaihi wasallam secara bertahap diturunkan olehnya Azza wa Jalla. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan 5 ayat yang pertama dari surat Al-Alaq, ada rasa kerinduan. Meskipun sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan ketakutan yang begitu mendalam. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama kali, seakan ada keinginan untuk berjumpa lagi, ingin mengulang momen-momen ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama kali. Padahal sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap peristiwa turunnya wahyu pertama kali ini sebagai satu peristiwa yang sangat mengerikan dan mencekam. Para ulama dan sejarawan mengatakan ada masa fatrah, ada masa kekosongan wahyu. Tapi masih diperdebatkan di kalangan para ulama. Ada mengatakan 3 hari, bahkan sampai 40 hari antara turunnya wahyu pertama dengan wahyu yang kedua. Intisarinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hari ini muncul rasa kerinduan. Maka apa sebenarnya hikmah yang bisa kita petik darinya? Maka disinilah banyak sekali sebenarnya pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Dan tidak luput pula dari beberapa syubhat yang seringkali digembar-gemborkan oleh orang-orang orientalis, orang-orang misionaris juga, bahkan di kalangan orang-orang Syiah Rafidah, mereka turut pula meramaikan hal ini. Kita menyadari bahwasanya banyak sekali riwayat tentang masa-masa fatrah, masa-masa terputusnya wahyu. Secara umum, ada 2 riwayat. Bahkan keduanya dicantumkan dalam Sahih Bukhari. Meskipun kisah seperti ini juga ada di dalam Sahih Muslim. Tapi yang ingin kita bahas lebih dalam itu adalah tentang 2 riwayat tentang kisah yang sama, di mana satu riwayat yang lain tidak disebutkan tambahan kisah, sedangkan di riwayat yang lain ada tambahan kisah. Kalau kita lihat di dalam Sahih Bukhari, di bab dan kitab yang pertama, kitab Bad'il Wahyi, sebagaimana yang sudah kita bahas, kisah ini berakhir dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh Khadijah untuk menemui Waraqah bin Naufal. Dan ini adalah akhir dari perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai pertama kali merasakan mimpi yang sesuai dengan kenyataan sampai kemudian mengasihkan diri hingga akhirnya turun kepada beliau 5 ayat pertama surat Al-Alaq, bertemu dengan malaikat Jibril yang selalu mendekapnya dengan begitu erat dan kuatnya sampai kemudian beliau pulang dan dibawa ke Waraqah bin Naufal. Kalau kita lihat dalam kitab yang pertama Sahih Bukhari, di penghujung kisah inilah alur cerita itu berakhir. Akan tetapi kalau kita bandingkan dengan kisah yang hampir sama, namun ada beberapa tambahan. Dan inilah yang dijadikan sebagai ajang, ya, bareng-bareng oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala untuk merendahkan harga diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menghina kapasitas keilmuan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, dan tentunya juga mencela habis-habisan status kitab sahih Imam Bukhari. Oleh karenanya,
ada kisah yang hampir mirip dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam kitab secara urutan dari kitab yang ada di dalam Sahih Bukhari ini nomor 91. Kita akan jumpai ada Kitabut Ta'bir. Kitabut Ta'bir ini adalah tafsir mimpi. Di dalam cerita ini tak jauh berbeda dengan kitab yang pertama atau bab yang pertama di dalam Sahih Bukhari tentang kisah Nabi SAW mendapatkan wahyu. Hanya saja di bab yang 91 di situ ada judul Kitabut Ta'bir atau kitab bab tafsir mimpi. Imam Bukhari mencantumkan ada tambahan yang dinisbatkan kepada Imam Az-Zuhri, salah seorang tabi'in. Di mana di situ kalimat yang akhirnya kemudian dijadikan sebagai ajang oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala untuk menghinakan Rasulullah. Bukhari pun demikian dengan kitabnya Sahih Bukhari. Ada kalimat kayyataradda min syawahiki ru'usil jibal. Kalimat ini yang kemudian menjadi ramai di kalangan mereka. Kalau kita terjemahkan secara lepas, dalam cerita turunnya wahyu ini ada masa fatrah. Yang tambahan ini dinisbatkan kepada Imam Az-Zuhri. Di mana saking sedihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya kemudian diluluhkan hatinya oleh Khadijah. Ternyata dalam beberapa hari setelah rasa sedih hilang, ternyata muncul rasa rindu pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai bertemu dengan Waraqah bin Naufal yang ditemani oleh istrinya tercinta Khadijah radhiyallahu taala anha, di sini kemudian ada tambahan kisah tersebut. Hilang rasa sedih, muncul rasa rindu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hari itu ada rasa yang berkecamuk di dalam hatinya. Apakah memang benar beliau seorang utusan? Adakah kelanjutan wahyu-wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan setelah turunnya 5 ayat pertama di dalam surat Al-Alaq? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang bolak-balik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata merasakan rasa kegalauan, kerinduan yang mendalam untuk bertemu dengan malaikat Jibril yang dulu pernah ia temui di dalam Gua Hira. Nah, disinilah para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar soal Al-Furqan dimanapun antum berada. Saking rindunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inilah, dan dalam kebingungan yang begitu mendalam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai punya keinginan. Ini yang menjadi titik permasalahan yang akan kita bahas hari ini. Sampai punya keinginan untuk melemparkan dirinya dari puncak gunung. Dengan istilah lain, ada keinginan Rasulullah SAW ingin bunuh diri. Karena belum ada kejelasan apakah ada kelanjutan dari 5 ayat pertama ini. Apakah Nabi SAW hanya sebagai seorang nabi? Karena turunnya 5 ayat yang pertama itu sebagai ikrar, sebagai bentuk SK bahwasanya Nabi SAW resmi menjadi seorang nabi. Akan tetapi, apakah hanya berhenti sampai di sini? Inilah yang kemudian berkecamuk dalam hati Nabi SAW. Makanya masa fatrah ada mengatakan 3 hari, ada mengatakan 40 hari. Nabi SAW menunggu-nunggu apakah Rasulullah SAW akan resmi juga diangkat menjadi seorang utusan, artinya menyampaikan risalah dan syariat kepada umatnya. Maka disinilah kalimat yang dinisbatkan kepada Imam Az-Zuhri, meskipun dicantumkan dalam Sahih Bukhari ini yang dijadikan sebagai bulan-bulanan bagi orang-orang yang benci kepada Islam untuk merendahkan Nabi, untuk merendahkan juga kapasitas keilmuan Imam Bukhari, pun demikian dengan kitabnya Sahih Bukhari. Oleh karenanya, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, pada kesempatan pagi hari ini kita akan menyebutkan sekitar 3 faedah yang bisa kita petik dari judul besar kita, terputusnya wahyu. Yang pertama, ya, adalah sikap manusia terhadap cerita ini. Ya, apakah memang Nabi SAW benar-benar
punya keinginan untuk melemparkan dirinya dari puncak gunung, artinya punya keinginan untuk bunuh diri. Bagaimana sikap manusia di dalam menyikapi cerita dan kejadian ini? Ini adalah pelajaran pertama. Secara umum ada 3 kelompok manusia. Yang pertama dari kalangan orang-orang orientalis, orang-orang misioneris, bahkan tak luput pula orang-orang Syiah Rafidah ikut meramaikan masalah ini. Di mana mereka meyakini bahwasanya kisah yang ada di dalam Sahih Bukhari, di dalam bab yang ke-91, bab tafsir mimpi, dan di situ dicantumkan adanya keinginan Rasulullah untuk bunuh diri atau melemparkan dirinya dari puncak gunung. Menurut kelompok yang pertama ini, hadisnya valid. Tidak ada keraguan sama sekali. Maka oleh karenanya, kelompok pertama ini akhirnya menjadikan kisah ini sebagai ajang untuk menghabisi, kedudukan mulia Nabi SAW. Salah satunya dari kalangan orang-orang misioneris. Bahkan mereka semakin membabi buta untuk menambah dengan bumbu-bumbu yang tentunya ini adalah syubhat. Di dalam milis-milis yang ada di internet kalau seandainya kita cari, banyak di kalangan mereka menambah cerita ini dengan bumbu-bumbu kedustaan dan kebohongan. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya kisah ini valid. Ya, kenapa valid? Karena ada di dalam Sahih Bukhari, cuma itu saja. Mereka tidak mampu untuk menjelaskan kenapa alasan Imam Bukhari mencantumkan kisah yang ada tambahan tersebut. Mereka tidak peduli dengan ini. Yang penting kisah dan cerita ini ada dalam Sahih Bukhari berarti valid. Maka dari sinilah kemudian mereka mencoba untuk menambahi beberapa kebohongan dan kedustaan. Kalau memang demikian, berarti Muhammad ini memang lagi stres, kata orang-orang misioneris. Muhammad ini agak setengah gila. Bahkan ada yang sampai kemudian menuduh Nabi SAW, stresnya Nabi SAW sampai punya keinginan untuk bunuh diri ini dikarenakan Rasulullah SAW diklaim tidak bisa mencontek apa yang dikuasai keilmuan oleh Waraqah bin Naufal. Dan ini dikaitkan dengan kisah sebelumnya karena kita tahu Nabi SAW diajak oleh Khadijah untuk berkonsultasi terkait turunnya wahyu yang Rasulullah terima di dalam Gua Hira ini kepada Waraqah bin Naufal. Akan tetapi orang-orang misionaris menambah kisah ini bahwasanya stresnya Nabi SAW ini dikarenakan beliau tidak mampu untuk menyaingi apalagi mengungguli keilmuannya Waraqah bin Naufal dan tidak mampu untuk mencontek apa yang dikuasai selama ini oleh Waraqah bin Naufal. Allah, yani hada iftira' wal kadhib. Ini adalah kedustaan dan ini adalah kebohongan yang nyata. Tapi itu yang banyak. Sebenarnya kalau kita cari di internet kita akan jumpai omongan-omongan kotor dari orang-orang misioneris. Pun demikian, dari kalangan orang-orang orientalis, entah mereka mengetahui hakikat dari alasan Imam Bukhari mencantumkan di dalam sahihnya kisah ini, ataukah mereka tidak peduli dengan hal seperti ini. Kenyataannya orang-orang misionaris banyak di dalam kitab-kitab kuban mereka ketika menceritakan tentang kehidupan Nabi SAW, kisah ini pun tak luput dari pencantuman dan penyebutan di dalam kitab yang mereka tulis. Satu contoh misalnya, Karen Armstrong, ya, ini adalah seorang misionaris, seorang orientalis, mantan biarawati, dan insya Allah, ya kelak, ya Allah Subhanahu Wa Taala akan membuka pintu hatinya untuk menerima hidayah Islam. Karen Armstrong ketika menulis tentang kehidupan Nabi SAW Muhammad, ternyata kisah tentang keinginan Rasulullah SAW ingin melemparkan dirinya dari puncak gunung ini juga dicantumkan oleh beliau. Entah karena keterbatasan ilmunya, dia tidak memberikan komentar sedikit pun. Tapi bagi orang lain yang membaca pasti akan membuka jalan pikirannya akan semakin liar. Kenapa Nabi kita Muhammad SAW sampai punya keinginan untuk berbuat hal yang nista dan buruk yang seperti itu? Pasti akan membuka hal
dalam benak orang-orang yang membaca kitab atau kisah ini. Pun demikian, seorang orientalis yang bernama Kilip Kitty dalam kitabnya History of Arab, ketika dia menceritakan tentang kisah Arab secara umum mulai dari awal sampai lahirnya Nabi SAW sampai Nabi SAW menerima wahyu, kisah ini juga dicantumkan olehnya di dalam kitab ini. Tentu sekali lagi, ia tidak memberikan alasan, tidak memberikan ta'liq atau komentar dan tanggapan tentang kisah ini. Hal ini yang akan menyebabkan persepsi orang yang membaca kisah ini akan semakin liar, akan semakin menuduh yang tidak-tidak untuk Nabi SAW. Ini adalah di antara beberapa orientalis yang ikut serta meramaikan kisah ini tanpa memberikan alasan ataupun komentar dan tanggapan mengenai kisah ini. Dan di antara yang lain yang masih dalam kelompok yang sama, kelompok pertama, selain sebelumnya orang-orang misionaris, kemudian orang-orang orientalis, dan yang terakhir ini adalah orang-orang Syiah Rafidah. Mumpung ada kesempatan dan celah untuk menghajar Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, karena kita tahu orang-orang Rafidah ini sangat benci sekali dengan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, karena banyak sekali hadis-hadis yang mereka dustakan, dan mereka sudah memiliki ideologi dan keyakinan bahwasanya kitab hadis terbaik di kalangan orang-orang Rafidah menurut klaim mereka itu bukan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, akan tetapi Usulul Kafi yang dikarang oleh Imam Al-Kulaini. Meski demikian, kitab ini penuh dengan kedustaan dan kebohongan. Banyak sekali riwayat-riwayat yang mereka buat-buat, kemudian dinisbatkan kepada Imam Ali, dinisbatkan kepada Imam Ja'far As-Sadiq, dinisbatkan kepada Zainul Abidin. Padahal semuanya ini adalah kebohongan yang nyata. Mereka tidak memiliki sanad yang sampai kepada para sahabat yang mulia, apalagi sampai kepada Rasulullah Karim SAW. Tapi mereka meyakini bahwasanya Usulul Kafi yang dikarang oleh Imam mereka Al-Kulaini ini dianggap lebih afdal, kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Quran. Bahkan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kitab ini. Maka disinilah kesempatan bagi orang-orang Rafidah untuk menghajar Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, sekaligus kesempatan untuk merendahkan kapasitas kitab Sahih Bukhari yang disusun oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala sendiri. Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, di dalam beberapa situs mereka, salah satunya adalah www.alhasanain. Ini adalah situsnya orang-orang Rafidah. Itu juga mencantumkan, merendahkan kapasitas Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam keilmuannya, bahkan menuduh bagaimana mungkin seorang muslim, katanya di dalam situs itu ada beberapa artikel menyebutkan bagaimana seorang muslim ridha, ya, kemudian menceritakan kisah tentang keinginan Nabi SAW ingin bunuh diri. Maka ini dimanfaatkan oleh mereka, orang-orang Rafidah, guna untuk menghantam kevalitan Sahih Bukhari. Pun demikian sekali lagi kedudukan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Inilah di antara kelompok pertama yang menyatakan bahwasanya kisah ini dianggap valid, dan kisah ini tidak diragukan karena dicantumkan di dalam Imam Bukhari, dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya. Adapun kelompok yang kedua, sebagian manusia ada yang meyakini bahwasanya cerita yang ada di dalam Sahih Bukhari, tepatnya di bab yang ke-91 ini, adalah kisah nyata. Akan tetapi dengan catatan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini hanya sebatas apa yang terlintas di dalam hati beliau. Apa yang terlintas di dalam hati manusia itu hal yang wajar. Akan tetapi kenyataannya, keinginan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak terwujudkan di dalam kehidupan nyata. Sesuatu yang terlintas dalam hati, semua orang pasti akan merasakannya. Entah itu keinginan untuk berbuat baik, kadang-kala muncul keinginan untuk berbuat yang buruk. Tapi yang menjadi ukuran antara dosa
dan pahala itu adalah apakah keinginan itu tereksekusi ataukah tidak. Kalau kelompok yang pertama menyatakan bahwasanya kisah ini benar, tidak ada keraguan, bahkan Nabi SAW ingin memang berbuat perbuatan yang nista tersebut, yaitu bunuh diri. Adapun kelompok yang kedua mengatakan bahwasanya kisah ini benar, akan tetapi dengan catatan ini hanya sebatas apa yang terlihat di dalam hati Nabi SAW. Akan tetapi kenyataannya kan tidak terwujudkan di dalam kehidupan nyata. Ini adalah kelompok yang kedua. Adapun kelompok yang ketiga, dan ini insya Allah menjadi pendapat yang lebih mendekati kebenaran, bahwasanya cerita yang ada di dalam hadis di bab 90 dalam Sahih Bukhari ini tidak valid, tidak nyata, ya, bahkan kisah ini bermasalah dilihat dari tiga sisi. Baik yang pertama dari sanadnya, yang kedua dari matannya, dan yang ketiga juga nanti kita akan jawab kenapa Imam Bukhari mencantumkan kisah meskipun sudah diyakini oleh para ulama ilmu hadis bermasalah sanad dan matannya masih dicantumkan oleh Imam Bukhari. Disinilah kita akan melihat keluasan dan kecakapan ilmu yang dimiliki oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, yang mungkin barangkali tidak banyak disadari bagi siapapun yang mentelaah satu demi satu kalimat-kalimat dan istilah-istilah serta kata kunci yang ada di dalam hadis tersebut. Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada. Jadi kelompok yang ketiga ini menyatakan kisah ini tidak valid dan tidak sahih. Karena dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama dari sisi sanadnya. Kalau kita melihat dari sisi sanadnya, ya, para ulama sudah sepakat. Ada dua perawi yang bermasalah. Yang pertama adalah Muhammad ibnu Umar al-Waqidi. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala semua karangan dan kitab serta hadis yang bersumber yang diriwayatkan oleh Muhammad ibnu Umar al-Waqidi sudah dipastikan kedustaan dan kebohongannya. Pun demikian dengan Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwasanya Muhammad ibnu Umar al-Waqidi ini termasuk pendusta. Maka tidak bisa kita terima apapun hadis maupun riwayat di mana di situ kita jumpai salah satu perawinya adalah Muhammad ibnu Umar al-Waqidi. Adapun sanad yang kedua yang dipermasalahkan oleh para ulama ilmu hadis itu adalah Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Abi Musa. Bahkan para ulama, salah satunya Syekh Albani rahimahullah ta'ala mengatakan orang ini lebih parah daripada Muhammad ibnu Umar al-Waqidi. Maka dua perawi di dalam sanad hadis ini yang dinyatakan akan kedustanaannya dan kebohongannya ini sudah cukup menjadi bukti dan dalil bagi kita semua bahwasanya secara sanad hadis ini sangat bermasalah. Oleh karenanya Syekh Albani rahimahullah ta'ala tidak ragu ketika mentakhrij ini hadis yang dicantumkan oleh Syekh atau Imam Al-Buti di dalam fikih sirah nabawiyahnya, bahwasanya di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Al-Buti dalam kitabnya fikih sirah nabawiyah ini berbeda dengan kitab fikih sirah nabawiyah yang dikarang oleh Profesor Dr. Zaid Ibn Al-Qaim Ali-Zaid. Di dalam fikih sirah nabawiyah yang dikarang oleh Imam Buti inilah Syekh Albani rahimahullahu ta'ala mentakhrij yani hadis, dan kebetulan hadis dan cerita tentang keinginan Rasulullah untuk bunuh diri dicantumkan oleh beliau. Dan di sini Syekh Albani rahimahullah ta'ala menjelaskan panjang lebar tentang kelemahan hadis ini, salah satunya dari sisi sanadnya. Yang kedua dari sisi matan dan konten serta isinya. Teks yani hadis ini sangat bertentangan dengan ajaran Nabi SAW dan ajaran syariat kita. Bagaimana tidak? Bunuh diri ini adalah dosa besar yang sudah disepakati oleh para ulama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat An-Nisa ayat 29 dan ayat 30, termasuk wa may yaf'al dzalika udwana wa dzulman fasawfa nuslihi nara. Maka Nabi SAW juga menyatakan barang siapa yang bunuh diri, maka ia akan disiksa, diadab dengan cara yang sama bagaimana tatkala dia menghabisi nyawanya sendiri. Maka tentu kita bisa membayangkan bagaimana mungkin Nabi SAW melarang umatnya untuk bunuh diri.
dengan ancaman-ancaman yang keras. Akan tetapi muncul keinginan bagi diri Nabi SAW, orang yang paling mulia, orang yang paling bertakwa, kemudian ada keinginan untuk bunuh diri. Ini mustahil, kata para ulama, dilihat dari sisi teks atau matannya. Adapun yang ketiga, terus bagaimana kita menjawab dengan adanya kisah ini yang dicantumkan oleh Imam Bukhari sendiri di dalam Sahih Bukhari. Ini yang sebenarnya tidak banyak diketahui oleh kebanyakan manusia. Sejatinya para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, untuk menjawab pertanyaan ini ada beberapa jawaban yang dikemukakan oleh para ulama. Yang pertama, kita harus meyakini bahwasanya Imam Bukhari itu bukan orang sembarangan di dalam mencantumkan kitab sahihnya. Karena Imam Bukhari rahimahullah ta'ala sampai memberikan nama kitabnya ini adalah dengan Jami' al-Musnid. Jadi memang harus benar-benar yang bersanad yang dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala yang nyambung kepada Nabi SAW. Bahkan diceritakan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala bagaimana waroknya beliau sebelum mencantumkan hadis, beliau istikharah, mengambil air wudhu, sholat, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau bukan termasuk orang yang sembarangan di dalam mencantumkan dalam kitabnya Sahih Bukhari hadis demi hadis. Bahkan ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Syekh Ali Hashi, ya, di dalam sebuah majalah yang ada di Mesir, ketika menceritakan tentang kisah-kisah yang tidak nyata. Kisah ini yang kemudian dicantumkan oleh beliau. Baru kemudian beliau ingin membantah klaim orang-orang yang ingin merendahkan kapasitas keilmuan Imam Bukhari. Beliau menyebutkan ada sebuah kisah ketika Imam Muslim rahimahullah ta'ala pernah bertemu dengan Imam Bukhari rahimahullah. Ketika Imam Muslim ingin belajar, mendengarkan, meriwayatkan beberapa riwayat-riwayat dan hadis-hadis yang dibacakan oleh Imam Bukhari, tak lama kemudian ketika selesai Imam Muslim mengatakan apa? Demi Allah, tidaklah ada satupun orang yang membencimu, wahai guruku tercinta, kecuali mereka adalah orang-orang yang hasad, orang-orang yang iri dengan keilmuanmu. Masya Allah. Setelah Imam Muslim mengetahui ada banyak sebenarnya titik-titik kecerdasan Imam Bukhari di dalam kitab beliau, yaitu kitab Sahih Bukhari. Ya, ini adalah jawaban pertama dari para ulama. Kita melihat yang dulu kapasitas keilmuan Imam Bukhari dan waroknya beliau di dalam mencantumkan setiap hadis itu tidak sembarangan. Jawaban yang kedua, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala sengaja menyebutkan kisah ini dua kali. Kisah yang pertama ada di dalam bab pertama kitab Badi'il Wahyi, dan kisah yang kedua yang ada tambahannya tadi itu ada di penghujung, hampir di penghujung bab di dalam Sahih Bukhari, yaitu bab yang ke-90 yang di 1. Lah disinilah bagi orang yang cerdas pasti akan bisa mendapatkan alasan dan jawaban kenapa Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mencantumkan riwayat yang lain yang di situ ada tambahan yang akhirnya menjadi fitnah dan menjadi syubhat di kalangan manusia. Ya, Imam Bukhari sengaja mengajak para pembaca, termasuk kita, agar bisa membandingkan bahwasanya riwayat yang pertama itu yang sahih. Makanya didahulukan oleh beliau, bahkan dicantumkan di dalam bab pertama. Adapun yang di bab yang kedua, ya, di mana bab 91 ini panjang jauh. Yang ada tambahan Nabi SAW ingin melemparkan dirinya dari puncak gunung, supaya kita tahu dan membandingkan bahwasanya yang pertama sahih dan yang kedua itu tidak sahih. Apa buktinya? Kalau riwayat yang kedua tidak sahih, lah disinilah kalau kita baca dengan lebih teliti tentang kisah ini, di riwayat yang jauh dicantumkan oleh Imam Bukhari di bab yang ke-91 di dalam bab tafsir mimpi, nanti kita akan temukan keyword kuncinya, kata kuncinya. Kata kuncinya itu ketika Imam Bukhari menyelesaikan cerita bahwasanya Rasul sudah bertemu dengan Waraqah bin Naufal, barulah kemudian beliau mencantumkan fima balaghana. Kalimat ini sebenarnya adalah sebab
dan alasan utama serta menjadi kata kunci kenapa Imam Bukhari mencantumkan kisah yang sebenarnya tidak sahih. Karena di situ ada kalimat fima balaghana. Artinya, inilah alasan utama Imam Bukhari bahwasanya tambahan ini tidak disanadkan, tidak bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi fima balaghana menunjukkan bahwasanya kisah yang tidak nyata ini dinisbatkan kepada Imam Az-Zuhri sebagaimana yang ada di dalam kisah tersebut. Nah, disinilah Imam Bukhari sengaja agar kita semua pembaca ini bisa tuntas membaca dari awal kitab sampai akhir kitab. Nanti kita akan jumpai dua riwayat yang berbeda. Satu tidak ada pencantuman, sedangkan di dalam riwayat yang lain disebutkan ada kisah tentang keinginan Rasulullah SAW ingin bunuh diri. Ya, dan ketika kita baca ada kalimat tersebut fima balaghana, supaya Imam Bukhari ya ingin mengajarkan kepada para pembaca bahwasanya yang pertama sahih sedangkan yang kedua tidak sahih. Hal ini tentunya berbeda. Kalau seandainya Imam Bukhari rahimahullahu taala hanya mencantumkan kisah yang kedua tanpa menyebutkan kisah yang pertama, mungkin barangkali syubhat ini akan semakin liar. Mungkin barangkali orang-orang juga akan banyak yang kemudian menuduh Nabi SAW punya keinginan bunuh diri. Tapi bagi kita yang belajar dari awal kitab sampai akhir kitab, nanti kita akan bisa mendapatkan jawaban dan alasan utama kenapa Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan kisah meskipun itu tidak valid, agar kita bisa membandingkan. Inilah sebenarnya pelajaran yang banyak diulas oleh para ulama. Subhanallah. Makanya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala ketika kisah itu sahih, pasti akan dinisbatkan kepada Rasulullah. Tapi tambahan ini tidak dinisbatkan kepada Rasulullah. Supaya para pembaca bisa membedakan dan bisa untuk membandingkan antara riwayat pertama dengan riwayat yang kedua. Nah, inilah sekilas ya dari jawaban yang dikemukakan oleh para ulama, para pendengar suara Al-Furqan, pemirsa ya Al-Furqan TV, bisa merujuk kepada kitab-kitab para ulama ilmu hadis, bisa merujuk kepada ta'liq. Pun demikian dengan ya kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, kita akan jumpai bagaimana tinjauan sanad dan tinjauan kritik matan terhadap riwayat ini secara gamblang, secara mendetail oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Itu akan semakin menambah perbendaharaan keilmuan kita terhadap pembelajaran ilmu mustalah hadis atau ilmu yang ditakhrij. Pun demikian dengan alasan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, ini juga kita bisa merujuk kepada kitab-kitab yang lain agar kita bisa terbuka jalan pikiran kita. Ya mungkin barangkali sebelumnya kita menyangka Rasulullah SAW mungkin barangkali memang benar-benar stres, atau mungkin barangkali seperti kata orang-orang orientalis, setengah gila dan lain sebagainya. Allah, ini adalah kedustaan. Maka jawaban yang kami sampaikan, meskipun tidak terlalu mendetail, paling tidak itulah jawaban yang kami nukil dari para ulama ilmu hadis. Apa sih alasan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mencantumkan di dalam kitab tersebut? Subhanallah. Taib. Para pemirsa Al-Quran TV dan para pendengar suara Al-Quran dimanapun antum berada, ini adalah pelajaran yang pertama mengenai perbedaan di kalangan manusia mengenai status cerita dan riwayat ini. Adapun yang kedua, di antara pelajaran dan faedah penting yang bisa kita petik dari sini adalah tentang hikmah dilarangnya seseorang untuk bunuh diri. Ini adalah di antara faedah kita mempelajari fikih sirah nabawiyah. Ya, ada satu faedah yang berkaitan erat dengan ilmu fikih. Kalau memang riwayat ini dhaif, dan itu yang menjadi kesepakatan para ulama ilmu hadis dan para ulama yang lain, lantas kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala pun demikian Nabi SAW melarang bahkan dengan ancaman yang keras seseorang itu untuk bunuh diri? Ada sekitar 3 alasan dikemukakan oleh para ulama. Yang pertama, bunuh diri menjadi terlarang itu karena termasuk dosa besar, bagian dari bentuk kedzaliman, dan menjadi alasan dimasukkannya seseorang ke dalam neraka. Kalau kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat 29 sampai ayat 30, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wala taqtulu anfusakum innahu kana bikum rahima."
Jangan sekali-kali engkau membunuh dirimu sendiri. Ya, jangan sekali-kali engkau membunuh dirimu sendiri. Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmat, Maha kasih sayang kepada kalian? Barang siapa yang membunuh diri, ya, udwana wa dulman fasawfa nuslihi nara. Maka Allah Subhanahu wa taala tak segan akan memasukkannya ke dalam neraka. Ancaman neraka ini sebagai bukti bahwasanya bunuh diri termasuk dosa besar. Hikmah dan alasan yang kedua, kenapa bunuh diri dilarang? Karena orang yang bunuh diri itu akan diharamkan masuk surga. Subhanallah. Di dalam sebuah hadis sahih, Nabi SAW pernah bercerita tentang hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang seorang hambanya yang terluka dalam peperangan. Karena tak tahan dengan luka yang menganga, akhirnya dia bunuh diri. Di akhir hadis ini, Allah Subhanahu wa taala benci dan murka terhadap orang ini. Padahal pintu-pintu jannah sudah terbuka di depannya. Tinggal menunggu mungkin beberapa detik, beberapa jam ya saja seandainya dia meninggal dalam peperangan karena tak kuat menahan sakitnya, Allah akan berikan kemuliaan dan akan buka kesempatan ia bisa memasuki surganya Allah. Akan tetapi ia mengambil jalan pintas. Ia mengambil pedang dan menusukkan ke dalam dadanya dan perutnya. Akhirnya ia mati dalam kondisi yang terhina. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, haramtu alaihil jannah. Karena sebab inilah aku mengharamkan orang tersebut untuk masuk surga. Maka ini adalah alasan dan hikmah yang kedua. Adapun hikmah yang ketiga, kenapa terlarang? Karena bunuh diri ini akan mendapatkan ancaman dan adab yang begitu dahsyat di neraka kelak. Akan disiksa dengan cara yang sama sebagaimana ia mengakhiri kehidupannya. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda, "Man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumil qiyamah." Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, entah dengan menusuk, entah itu dengan cara membenturkan, entah itu mungkin barangkali dengan memutus tali atau urat yang nadinya, entah dengan melemparkan dirinya dari puncak gunung, entah dengan cara apapun hingga ia mati, Nabi SAW mengatakan, udziba bihi yaumil qiyamah. Orang itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat dengan cara yang sama sebagaimana ia mengakhiri kehidupannya di dunia. Karena tiga alasan ini dan hikmah inilah, ya, tak ragu kita mengatakan bahwasanya bunuh diri ini hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Dan bagi Nabi SAW mustahil punya keinginan untuk berbuat dosa besar. Meskipun sekali lagi hal itu terlintas di dalam benak atau hati Nabi SAW. Sebagaimana kita sampaikan, kisah yang kedua dalam Sahih Bukhari ini tidak valid. Dan sudah kita jelaskan pula alasan-alasannya. Terkait bunuh diri ini, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, ada dua hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, ya, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pelaku bunuh diri selama bukan orang musyrik dan tidak menghalalkan bahwasanya, ya, dan tidak meyakini bahwa membunuh itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia mati, maka selama dia masih dianggap mukmin, para ulama mengatakan dia akan masuk neraka tapi tidak akan selamanya. Masih ada celah, dosa-dosa ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, keumuman ayat yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah selama ia tidak bertaubat. Tapi kalau seandainya pelaku dosa yang lain termasuk pembunuhan jiwa, termasuk bunuh diri, selama ia tidak berbuat dosa syirik, maka ia akan masuk neraka dan tidak akan selamanya ada celah dan kesempatan untuk diampuni dosa-dosanya. Dan ini juga selaras dengan sabda Nabi SAW. Disebutkan dalam banyak riwayat dalam Sahih Muslim, pun demikian dalam Sunan At-Tirmidzi. Salah satunya, Allah Subhanahu wa taala berteriak, menyuruh kepada para malaikatnya, akhriju minan nari man kana fi qalbi mithqala dzarratin min iman. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada para malaikat, keluarkan dari neraka orang-orang yang masih punya secercah iman meskipun sedikit,
kadarnya ketika mereka sudah dibersihkan dosa-dosa di neraka untuk kemudian dikeluarkan dari neraka, dibilas dengan air yang ada di surga, kemudian dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi petunjuk bahwasanya ya, sebesar apapun ancaman bagi pelaku bunuh diri, ya, seandainya mereka masuk neraka dan tidak berbuat kesyirikan, masih ada kesempatan untuk masuk surga nantinya. Adapun pelajaran yang kedua, catatan yang kedua yang ingin kita sampaikan bahwasanya ya, bunuh diri ini bukan ya cara yang tepat untuk mengakhiri kehidupan manusia. Dan ingatlah bahwasanya kehidupan manusia ini tidak akan berakhir dengan kematian dia di dunia. Kehidupan dan kematian yang ia segerakan lewat bunuh diri ini juga bukan menjadi akhir dari perjalanan panjang manusia. Masih banyak etape-etape yang akan dilalui oleh manusia dalam perjalanan dia ke kampung akhirat. Maka adanya ungkapan bahwasanya ia mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri, ini adalah satu ungkapan yang salah. Karena kehidupan manusia masih panjang. Oleh karena bagi seorang muslim dan seorang mukmin, ingatlah, perjalanan kita nanti di kampung akhirat lebih berat daripada sekedar kita mengakhiri kehidupan kita di dunia. Bahkan akhirat itu lebih afdal, lebih mulia. Allah SWT firman dalam surat yani Al-A'la ayat yang ke-17, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih mulia, lebih kekal. Ini yang seharusnya menjadi orientasi kita bagi orang-orang yang beriman. Maka jangan kita mengambil ya jalan pintas yang seperti ini seakan-akan kita ingin mengakhiri rumitnya, sulitnya, mungkin barangkali beban hidup yang tidak mampu kita pikul lagi Ustaz. Ya akhirnya kemudian mengambil jalan pintas, mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri. Allah. Matinya Anda dengan bunuh diri dengan cara apapun, itu bukan akhir dari segalanya. Perjalanan kita masih akan tetap berlanjut. Bahkan di alam kubur, alam dan kehidupan selanjutnya ini adalah kehidupan yang amat berat akan dilalui oleh manusia. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, ma ra'aitu mandorun qat illa wal qabru afdha minhu. Aku tidak pernah mendapati satu pemandangan tempat yang lebih mengerikan kecuali kuburan itu adalah tempat yang paling menakutkan. Karena sudah tidak ada kesempatan lagi. Di dunia seandainya kita salah, masih ada kesempatan untuk minta maaf. Masih ada peluang untuk beristighfar. Di saat kita berbuat ketaatan kepada Allah yang tidak sempurna, kita bisa mengulangi pada kesempatan yang lain, sholatkah, puasakah. Tapi kalau seandainya kita di alam kubur, tidak ada kesempatan lagi kita untuk remedial. Tidak ada lagi kesempatan kita untuk mengulang. Tidak ada kesempatan dan peluang lagi untuk memperbaiki apa yang kurang di dalam amalan kita selama di dunia. Inilah di antara dua catatan penting yang seharusnya kita fahami agar kita benar-benar meyakini kehidupan dunia ini adalah peluang emas bagi kita untuk memperbanyak bekal guna mengarungi kehidupan selanjutnya. Karena kehidupan dunia bukan akhir segalanya dan bukan akhir dari kehidupan manusia. Adapun di antara pelajaran yang terakhir, yang ketiga, adalah hikmah yakni juga. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak segera untuk menurunkan wahyu agar Nabi SAW tidak berlama-lama menunggu turunnya wahyu berikutnya? Kenapa ada masa fatrah, masa terputusnya wahyu? Apa hikmah Allah Subhanahu wa taala membuat jeda waktu? Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan sampai 40 hari. Apa sih hikmah di balik itu semua? Hikmah yang pertama, kata Ibnu Talun, ya, di dalam kitabnya Ibnu Talun As-Solihi mengatakan, hikmah yang pertama itu adalah agar Nabi SAW punya waktu untuk menghilangkan rasa takutnya, rasa gelisahnya. Bayangkan kalau seandainya Nabi SAW hari itu di saat beliau merasakan cemas, galau, takut, khawatir, tak lama kemudian besoknya bertemu lagi dengan malaikat Jibril, mungkin barangkali, Nabi SAW
tidak akan selesai-selesai untuk bisa memperbaiki atau paling tidak menyembuhkan penyakit psikisnya. Tapi dengan adanya jeda waktu inilah diharapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bisa menghilangkan rasa takutnya. Ini adalah hikmah yang pertama. Adapun hikmah yang terakhir sebelum kita tutup, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar salam dimanapun antum berada. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Dr. Zaid Matlab Ali Zaid di dalam kitabnya Fikih Sirah Nabawiyah, di antara hikmah yang kedua, kenapa Allah SWT memberikan jeda terputusnya wahyu ini menunjukkan bahwasanya turunnya wahyu itu adalah hak prerogatif dan hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang namanya by request. Tidak ada yang namanya by order terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwasanya turunnya wahyu adalah haknya Allah. Tidak seperti yang diyakini oleh Ibnu Sina, ya, Ibnu Sabin Al-Maghribi sebagaimana yang dulu sudah kita sampaikan. Ini adalah murni haknya Allah. Sampai Nabi SAW mengharap bisa turun kembali ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata nggak turun-turun. Sampai Nabi SAW ketika sudah merasa kehilangan rasa takutnya dan muncul rasa rindunya pun, Allah Subhanahu wa taala tidak segera untuk menurunkannya. Sampai nanti turun ayat yang pertama dan sampai ayat yang kelima di dalam surat Al-Muddathir, dan itulah pembahasan yang nanti kita akan sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Awal dakwah Nabi SAW secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu, dan inilah yang menjadi SK bagi Rasulullah untuk memulai dakwah kepada umatnya. Sedangkan ayat pertama dan ayat yang kelima dari surat Al-Alaq ini adalah SK bagi Rasulullah resmi menjadi seorang Nabi, karena Nabi tidak ada kewajiban untuk menyampaikan dakwah kepada umatnya sebagaimana diungkapkan oleh para ulama. Nah, ini adalah alasan yang kedua agar kita tahu bahwasanya hak untuk menurunkan wahyu itu adalah hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala yang itu tidak akan mungkin diintervensi oleh siapapun. Ya, makhluk terbaik, makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala pun tak akan mampu untuk bisa mengintervensi keputusan Allah untuk menurunkan wahyunya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaat dan faedahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di lain kesempatan di mana tema selanjutnya kita akan bahas turunnya ayat pertama sampai ayat yang kelima dari surat Al-Muddathir sebagai bentuk SK baru bagi Rasulullah untuk memulai dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Semoga bermanfaat. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.